Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidas suhur anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin imamil muttaqin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa ballagar rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak ada kata yang paling indah, tidak ada kata yang paling mulia kita keluarkan dari mulut serta lisan kita selain memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tak pernah henti memberikan nikmat kepada kita, Allah yang tak pernah henti memberikan apa yang kita inginkan di dalam doa kita. Maka hendaklah kita sebagai hamba Allah bersyukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika manusia ingin menghitung-hitung nikmat itu, kata Allah, sehebat apapun manusia, la tuhsuha, niscaya mereka tidak dapat menghitung nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita kirimkan ke haribaan Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, dan Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di malam yang ke-24 di bulan suci Ramadan. Itu berarti kita sudah melaksanakan puasa selama 23 hari lamanya. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan, amalan yang kita kerjakan, bacaan Al-Quran yang setiap hari kita baca, semuanya diterima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah apa yang hari ini kita kerjakan, apa yang hari ini kita lakukan, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ketika manusia dibangkitkan, mulutnya akan dikunci dengan serapat-rapatnya. Anggota tubuh yang Allah pinjamkan kepada kita, semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah, salah satu malam yang paling istimewa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam Lailatul Qadar ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
syahrul rajab syahrullah wa syahrul sya'ban syahrul nabi wa syahrul ramadana syahrul ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan bulan suci Ramadan adalah bulannya umatnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan suci Ramadan ini ada suatu malam yang paling istimewa, sehingga kenapa bulan Ramadan ini dianggap mulia? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sehingga terdapat kemuliaan-kemuliaan di malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama, kemuliaan malam Lailatul Qadar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita melakukan ibadah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama fi Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa manusia yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasul? Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Begitu mulianya malam Lailatul Qadar. Terkadang manusia lupa ketika di malam 10 terakhir malam bulan suci Ramadan, mereka sibuk mencari kenikmatan dunia, mereka sibuk mencari kenikmatan untuk mencari pakaian-pakaian yang dapat digunakan untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Mereka tidak sadar bahwasanya di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada manusia. Ketika ada manusia melakukan ibadah di malam tersebut, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa manusia yang menjumpai malam Lailatul Qadar ketika dia i'tikaf di masjid, salat, maka dia termasuk manusia yang paling beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia, akan tetapi sangat jarang ada manusia bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Sehingga ulama-ulama kita dahulu ketika mereka ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, mereka i'tikaf di masjid, mengambil air wudu, salat dan sujud di masjid. Mereka membaca Al-Quran sehingga mereka menunggu kedatangan malam Lailatul Qadar tersebut. Akan tetapi sebaliknya kita manusia sekarang, terkadang ketika di malam 10 terakhir malam bulan suci Ramadan, kita sibuk mencari baju, kita sibuk mencari kenikmatan dunia. Akan tetapi kita lupa bahwasanya di 10 penghujung terakhir bulan suci Ramadan, disitulah malam-malam Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada manusia yang melakukan ibadah dengan cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, kemuliaan di bulan suci Ramadan dan di malam Lailatul Qadar, Allah akan memberikan keberkahan kepada manusia yang melakukan ibadah di malam tersebut. Keberkahan apa yang Allah berikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sesungguhnya Allah telah menurunkan pada malam hari malam keberkahan. Kenapa di malam hari Allah menurunkan malam keberkahan? Allah menjawab dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan pada malam hari, yakni Al-Quranul Karim, yang kita baca setiap hari, yang sampai saat ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, masih kita baca, yakni kitab suci Al-Quranul Karim. Sehingga ketika ada manusia yang membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, kata Rasul,
Iqra'al Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat pada yaumul kiamat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa membacanya, bukan orang-orang yang menyimpan Al-Qur'an di rumahnya begitu saja tanpa dia baca. Terkadang kita manusia lupa, terkadang kita manusia khilaf, terkadang kita manusia menyimpan Al-Quran begitu saja. Padahal ketika kita memandang Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut? Sehingga Rasulullah pernah diperlihatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, terdapat suatu pemuda kelak di pada mahsyar, mempunyai mulut yang cerah keluar dari mulutnya, cahaya keluar dari mulutnya. Bertanya Rasul kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, perumpamaan apa yang engkau perlihatkan kepada saya? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasul, perumpamaan yang saya perlihatkan ini adalah manusia yang semasa hidupnya gemar membaca Al-Quran, yang semasa hidupnya lisannya selalu dibasahi dengan membaca Al-Quran. Inilah nantinya yang akan didapatkan oleh umatmu ketika dibangkitkan di pada mahsyar nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran inilah yang akan menjadi penolong manusia. Ketika manusia berada di alam kubur, tidak ada satupun cahaya yang menyinari kuburan manusia kecuali Al-Quran inilah yang akan menjadi cahaya. Ketika manusia mati, tidak ada lampu yang masuk ke dalam kuburan, tidak ada listrik yang masuk ke dalam kuburan. Akan tetapi yang akan menemani manusia, yatba'ul mayyita salasa fayarju isnan wa abqa wahid. Tiga yang mengikuti mayat. Ketika mayat diantar ke kuburan, yang pertama ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya serta amalnya. Dua yang akan kembali, yakni keluarga serta harta kita semua. Yang akan menemani manusia apa? Amaluhu, yakni amal yang dia lakukan semasa dia hidup di muka bumi ini. Yamutul abadu ala ma ya'isul alaih. Kematian manusia tergantung apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Ketika dia gemar membaca Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran nanti yang akan menjadi penerang ketika manusia mati, ketika manusia dibangkitkan di para mahsyar. Al-Quran nanti yang akan menjadi penolong manusia. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqadu minha 'adlun wa la hum yansurun. Ketika manusia dibangkitkan di para mahsyar, mereka tidak menunggu apa-apa lagi dari keluarga serta sahabatnya, tidak menunggu doa, tidak menunggu kiriman surah Al-Fatihah. Akan tetapi apa yang dia tunggu? Syafaat baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita mendapatkan syafaat Rasul? Dengan cara kita membaca Al-Qur'anul Karim. Inilah kehebatan Al-Quran, Bapak Ibu. Ketika ada manusia tidak sembuh penyakitnya, tidak sembuh penyakitnya, kesana kemari berobat, tidak sembuh penyakitnya, maka jadikan Al-Quran ini sebagai obat. Maka di Anda Gurutta, pimpinan pondok pesantren dari Imam Koso, beliau mengatakan bahwasanya ketika ada manusia tidak pernah sembuh penyakitnya, kesana kemari berobat, maka baca surah Al-Fatihah. Niatkan bacaan surah Al-Fatihah itu untuk apa? Kesembuhan penyakit kita. Kenapa? Al-Quran inilah yang menjadi obat, yang menjadi penyembuh. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Allah menurunkan Al-Qur'an ke muka bumi ini untuk apa? Menjadi obat buat kita semua. Ada manusia tidak pernah sembuh penyakitnya, kesana kemari berobat, keluar negeri terbang, akan tetapi tidak pernah sembuh penyakitnya, maka jadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh obat kita. Terkadang kesehatan yang kita miliki itu, Bapak Ibu, ada dua. Yang pertama kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani ini ketika sakit
masih ada obatnya di apotek. Akan tetapi kesehatan rohani ini ketika sakit tidak ada obatnya di apotek Bapak Ibu, kecuali apa? Kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan menjadi tentram. Ada manusia gelisah, maka jangan lupa ambil air wudu, salat, berzikir kepada Allah. Karena kenapa? Hati ini akan menjadi tentram ketika kita berzikir kepada Allah, mengingat-ingat kebesaran Allah. Yang ketiga, yang terakhir, keutamaan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajar. Ketika ada manusia melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, itu pahalanya lebih baik daripada pahala 1000 bulan. Ketika ada manusia menjumpai Ramadan, ada manusia menjumpai bulan suci Ramadan, tubuhnya sehat, umur diberikan oleh Allah panjang dan berkah, maka manfaatkan umur itu, kesehatan itu untuk apa? Dekatkan diri kita kepada Allah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita memperbanyak dekat kepada Allah. Karena tidak ada jaminan buat manusia menjumpai bulan suci Ramadan yang akan datang dalam keadaan tubuhnya sehat walafiat. Banyak saudara-saudara kita ingin melaksanakan salat tarawih, akan tetapi mereka tidak bisa melaksanakan. Karena apa? Allah memberikan sebuah ujian, sebuah musibah berupa apa? Berupa penyakit, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah. Maka beruntunglah kita semua yang hadir di masjid ini. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita umur yang panjang serta berkah. Maka manfaatkan umur kita, jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umru wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia panjang umurnya, lantas umur itu dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyarrun nas man tala umru wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah manusia panjang umurnya, lantas umur itu habis sia-sia saja, mereka tidak pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang merugi. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, sebagai kesimpulan saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian dan diri pribadi saya sendiri, mari di bulan Ramadan ini kita memperbanyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, malam-malam ganjil, di malam Lailatul Qadar. Mari kita bersama-sama dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak bekal kita. Jangan sampai Ramadan hari ini adalah Ramadan terakhir kita berjumpa dengan Allah, serta suami, serta istri kita, serta tetangga kita, serta sahabat kita. Karena tidak ada jaminan buat manusia menjumpai Ramadan yang akan datang dalam keadaan tubuhnya sehat walafiat. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.